Halo, selamat pagi semua people yang ada di Zoom, di Instagram maupun yang ada di YouTube ya. Selamat datang lagi di Morning Topik bersama LHB Sekuritas Indonesia. Senang sekali kemarin dan hari ini saya bisa bertemu lagi nih dengan semua people yang setiap harinya sudah pada siap menghadiri program Morning Topics-nya ya. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst di LHB Sekuritas Indonesia. Kurang lebih dalam 30 hingga 40 menit ke depan saya akan memaparkan informasi pasar dan juga topik hari ini. Biar saya tahu apakah smart people sudah pada siap dan ready ya. Ketik gas di kolom chat sekarang, smart people. Gas, 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 gas. Sambil saya share materi untuk hari ini. Jadi semua people untuk kemarin ya mengenai komoditas, transaksi asing dan juga pertumbuhan sektor, emas kemarin mengalami pertumbuhan ya walaupun agak sedikit tipis ya sebesar 0,17% ke 3.348 per troy ounce. Adapun emas per gramnya yang naik juga sebesar 0,47% ke 1.753.615 per gramnya. Ada silver yang mengalami pertumbuhan juga sebesar 0,57% ke 38.000 dan ada Brent yang terkoreksi nih Purple sebesar 0,88% ke 65,7 per barel. Gandum juga mengalami koreksi ya sebesar 1,74% ke 497 dan ada nikel yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,12% ke 15.305 serta ada CPO nih yang masih mengalami pertumbuhan sebesar 0,41% ke 4.402. Berdasarkan aplikasi RHB Smart ID, kemarin ada sekitar 546 saham yang mengalami penguatan, ya, 368 yang mengalami pelemahan, dan ada sekitar 211 saham yang mengalami stagnan, ya. Dan dari sisi net buy serta sisi net sell, ya, kemarin paling tinggi ada saham BBRI sebesar 718,8 miliar, ada saham BBCA sebesar 569,3 miliar dan ada saham BMRI sebesar 511,5 miliar untuk net buy-nya. Ngomong-ngomong soal net buy ya, kemarin saya intip-intip ada dana asing yang mulai masuk sebesar 2,28 T ya. Itu merupakan net dari net buy dan juga net sell dari asing tersebut. Nah, kita ke sisi selanjutnya ada net sell yang dari saham Antam sebesar 75,21 miliar, ada saham ITMG sebesar 45,78 miliar, dan ada saham WiFi ya sebesar 42,01 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat tiga pembuahan indeks sektoral kemarin yang paling tinggi ada teknologi sebesar 5,52%, kemudian ada industrial sebesar 5,01% dan ada finansial sebesar 2,91%. Dan kalau kita tahu kemarin IHSG di atas 2% atau di atas 1,5% ya pertumbuhannya Smart People. Oke, kita akan masuk ke market global ya secara teknikal analisis. Seperti biasa kita akan melihat perkembangan dan acuan dari indeks Dow Jones ya. Yang kemarin ditutup positif sebesar 1,1% ya. Rentang pergerakannya masih sama di 43.761 hingga 44.637. Dan biasanya ketika Dow Jones positif, ada kecenderungan IHSG juga ikut positif ya, tapi tidak selalu sejalan ya, 100% sejalan ya Smart People. Dan sebelum kita masuk ke IHSG, kita lihat dulu nih bagaimana rupiahnya. Jadi kemarin setelah menguat cukup dalam nampaknya rupiah pada 12 Agustus ya ini mengalami pelemahan sekitar 0,28%. Untuk rentang pergerakan rupiah ini resistennya saya turunin sedikit di area 16.336 dan area batas bawah atau level support terdekatnya di 16.274 untuk rupiah terhadap dolar. Dan kita lihat indeks IHSG ya atau indeks harga saham gabungan ya. Smart people, kita lihat
ini ditutup kemarin 2,44% ya ke 7.791. Kemarin saya juga sempat mention bahwa rentang pergerakan IHSG berada di 7.681 hingga 7.814. Nah, bagaimana untuk rentang pergerakan hari ini? Rentang pergerakannya masih sama. Kenapa saya bilang masih sama? Karena ini belum menembus di area 7.814 atau kalau misalnya kita bulatin di area 7.800-an ya, Smart People. Nah, nextnya bagaimana Mas Ilham kalau misalnya si IHSG ini hari ini ya tutup di atas 7.814, kita menggunakan Fibonacci eksternal. Apalagi ada selentingan bahwa memang target IHSG ini ke level 8.000 ya Sobat People. Dan memang secara Fibonacci eksternal ini ada indikasi ya bila si IHSG breakout atau ditutup di atas 7.814 ada potensi ke area 8.000. Mari kita lihat ya hari ini kalau misalnya menurut saya sih dengan adanya IHSG bertumbuh sebesar 2,44% dengan candle ya posisi candle yang cukup tebal positif, ini masih ada indikasi positif dan ada potensi breakout di atas 7.814 untuk hari ini IH IHSG. Nah, kita akan mengulas ya tiga pilihan saham hari ini. Namun kita akan review dulu tiga pilihan saham kemarin yang dianalisis oleh Mas Ilham. Itulah saya sendiri. Ada Medco, BMTR, dan juga Harum. Untuk Medco ya, untuk trading plan-nya masih di entry buy atau di area eh, entry-nya ya yang cukup optimal di 12.25. Target profit pertamanya di 12.85 dengan potensi upside sekitar 4,9%. Dan target profit keduanya di area 13.50 dengan potensi upside sekitar 10,2%. Masih sama ya untuk Medco. Nextnya BMTR. Nah, Smart People, mungkin ada yang sebagian bertanya, apakah BMTR ini sudah masuk dalam trading plan? Dan saya sempat mention di beberapa hari lalu ya, kalau misalnya entry buy atau entry area itu bisa 3 tick ya, maksimal 3 tick di atas atau di bawahnya. Kalau kita lihat BMTR kemarin low-nya di area 144 satu, ini 1 tick aja ya udah 144 ya Smart People. Jadi bagi Smart People yang sudah memiliki saham BMTR, ini bisa di hold terlebih dahulu dengan target profit pertamanya di 151 ya, potensi upside-nya sekitar 5,59%. Dan target profit keduanya di area 157 dengan potensi upside sekitar 9,79% ya untuk BMTR. Next ya saham Harum ya. Entry entry buy-nya ini di area 855. Kalau misal kita lihat kemarin low-nya di 860 ya, yang mana itu 1 tick ya di atas entry buy. Bagi smart people yang sudah membeli saham Harum ya, bisa di hold terlebih dahulu dan bagi yang belum trading plan-nya masih berlaku ya dengan level stop loss di 815. Target profit pertamanya di area 895 dengan potensi upside sekitar 4,68%. Dan target profit kedua di area 940 dengan potensi upside hampir bulat 10%. Oke, untuk pilihan saham hari ini yaitu saham BRIS, Energi, dan juga ISAT. Untuk BRIS sendiri ya, kemarin yang kita tahu mostly saham-saham perbankan ya, itu sangat-sangat bersinar kembali ya, walaupun di Jakarta khususnya ini hujan deras ya, smart people. Dan kemarin ditutup 1,83%. Entry areanya bisa diperhatikan di area 2760 dengan target profit pertamanya di 2900 ya 2900, potensi upside-nya sekitar 5,07%, dan target profit kedua di 3020 dengan potensi upside sekitar 9,42%. Yang mana secara moving average pun ya saham BRIS ini sudah breakout dari MA20 dan juga MA10-nya. Dan kalau kita lihat indikator modern ya, in momentum juga ini stokastik ini sudah golden cross, dan kalau RSI ini dikecilin banget, ini masih ada potensi golden cross. Dan apabila RSI ini mengalami golden cross, ini bisa menjadi katalis positif bagi saham BRIS dalam beberapa hari ke depan. Nextnya energi setelah bertahan atau menyentuh di area supportnya 520, ya
saham energi ini ditutup positif kemarin sekitar 3,74%. Saya menilai untuk entry area buy-nya yang cukup optimal di area 545 dengan target profit pertamanya di area 570 dan target profit keduanya di 615, potensi upside-nya sekitar 12,84%. Level stop loss-nya di area 520. Kalau misalnya kita lihat saham energi, kita coba zoom out ya, smart people. Ini potensi upside masih ada karena secara tren ya, garis trennya ini masih tren. Dan eh, sebagai reminder, untuk saham energi memiliki volatilitas yang sedang ke tinggi ya, jadi perlu diperhatikan dan disesuaikan kembali dari trading plan dan juga profil risiko smart people masing-masing. Nextnya untuk saham ISAT atau Indosat ya, ini entry buy-nya berada di area 2280 ya, level stop loss-nya di area 2180, target profit pertamanya di area 2380 dengan potensi upside sekitar 4,39%, dan target profit kedua di area 2520 dengan potensi upside sekitar 10,53%. Kita memanfaatkan resisten sebelumnya ya Smart People untuk target profit keduanya. Baik, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi semua people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat sekarang. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa bahas WIRG, BBEB, dan PPRI. Ini BBEB juga ada beberapa smart people yang bertanya. Nanti kita akan bahas bersama ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas WIRG terlebih dahulu. Ini cukup menarik. Kenapa? Mana saya juga ngintip-ngintip ya untuk saham WIRG-nya. Sebenarnya ini sudah secara trading plan ya, ini sudah target profit pertamanya. Namun bagi yang belum kita buat trading plan yang terbaru ya, smart people. Kalau bagi smart people yang sudah memiliki saham WRG bisa di hold terlebih dahulu dengan target profitnya di 134. Dan bagi yang belum, bagaimana Mas Ilham? Bagi yang belum, ini bisa dipertimbangkan bila saham WRG terjadi koreksi ya. Ini di area 124-nya. Namun level target pertamanya menggunakan target berikutnya di area 134. Ini untuk target profit pertamanya dan target profit keduanya kita ambil di area 145 dengan potensi upside hampir 17% untuk saham WIRG. Nextnya kita akan ke BBYB. Nah, BBYB juga kemarin ya sangat tinggi. Kalau misalnya Smart People sekarang buka saham Arto, Smart People juga akan, kenapa nggak beli saham Arto gitu? Atau mungkin ada yang punya saham Arto kemarin ya, Smart People. Dan kalau misalnya kita lihat saham BBYB ini support terdekatnya kita menggunakan area support pada 2 September 2024 di area 318. Ini saya akan share yang pertama adalah bagi smart people yang sudah memiliki saham BBEB bisa di hold terlebih dahulu ya. Ini target profit selanjutnya ini di area 450 namun ke arah midterm ya. Nah, kalau secara Fibonacci eksternal ini kan sudah mencapai di 161,8. Bagi smart people yang sudah memiliki saham BBB dan mau direalisasikan terlebih dahulu bisa juga ya karena ini secara technical analysis juga sudah menyentuh area Fibonacci golden ratio-nya. Namun bagi yang belum bagaimana? Bagi yang belum smart people bisa mempertimbangkan mengambil saham BBB di 3118. Kemudian target profit pertamanya ini bisa dimanfaatkan di area 334. Level stop loss-nya ini di area 302 dan target profit keduanya ini berada di area 358 untuk saham BBYB. Selain itu kita ke PPRI kemarin juga sempat dibahas ya untuk PPRI sendiri sempat saya buatkan trading plan namun sedikit berada di bawah entry point-nya. Untuk PPRI ya entry point kemarin di area 3232 namun kalau misalnya melihat saat ini ya yang mana berada di area support 15 Mei 2025 ini bisa dipertimbangkan kembali untuk PPRI
masuk dengan target profit pertama di area 250, potensi upside sekitar kalau misalnya entry di bawah ya 12% ya. Untuk target profit keduanya ini sekitar 278 ya, atau di atas 20% kalau misalnya entry buy-nya di area 222. Level stop loss-nya di 214. Reminder lagi untuk saham-saham seperti energi dan PPRI ini memiliki volatilitas yang tinggi, jadi perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan trading plan serta profil risiko masing-masing. Nextnya, selain PPRI, ada Pak Endik ya, kita ke BBTN terlebih dahulu. Dan bagi smart people yang di Instagram mau bertanya bisa juga ya. Nah, BBTN ini sudah hit TP2-nya ya, smart people. Dan pertanyaannya bagi yang belum, bagaimana kita buat trading plan terbarunya. Ini konservatif ya, smart people. Mungkin ada smart people yang beranggapan ini tuh di bawah banget Mas Ilham. Nah, ini trading plan konservatif. Target profit pertamanya di 12.80 ya, dengan catatan bila saham BBTN ini terjadi koreksi, level entry-nya di area 12.10 ya hingga 12.15 ya. Target profit pertamanya di 12.80, potensi upside-nya sekitar 5,35%. Target profit low-nya yang dekatnya di 13.20 dengan potensi upside sekitar 8,64%. Namun pertanyaannya adalah bagi smart people yang sudah memiliki saham BBTN itu bisa di hold terlebih dahulu ya. Kalau yang sudah cukup sih bisa direalisasikan. Namun kalau yang serasa dimilikinya belum cukup, ini bisa di hold terlebih dahulu. Next profit atau target profitnya di mana masih dalam di 13.20 ya smart people. Itu khusus untuk smart people yang sudah memiliki saham BBTN. Kemudian dari Pak Haryanto, pagi Pak Ilham, pagi Pak Haryanto Gunawan, tolong BBB dan Dewa. BBB sudah dibahas ya Pak. Next kita ke saham Dewa. Saham Dewa juga cukup menarik karena ini dia masih berada di fase sideways-nya ya. Sebenarnya supportnya di area 214, namun kalau misalnya kita lihat ya, secara price range dari harga penutupan, kalau untuk -5%, maksudnya selisihnya 5%, kayak terlalu jauh ya untuk entry buy-nya. Entry buy-nya saya berada di area 226. Ini area yang cukup optimal ya untuk saham Dewa. Nah, level target profit pertamanya di area 244, level stop loss-nya ini di area 208 smart people. Dan target profit keduanya kita ambil menggunakan Fibonacci eksternal ya. Ini di area 260 dengan potensi upside sekitar 15% untuk saham Dewa. Nextnya dari pertanyaan Pak Deddy, pagi Mas Ilham tolong review BBCA, ADRO, ini baik BBCA. BBCA terlebih dahulu kita lihat kemarin saya juga sudah call ya saham BBCA menyentuh target profit pertama ya untuk saham ini, dan bagi semua people yang sudah membeli saham BBCA bisa di hold terlebih dahulu target profitnya berikutnya di 9.200, dan bagi yang belum bagaimana Mas Ilham sebentar. Bagi yang belum ini saya hapus terlebih dahulu ya. Bagi yang belum bisa ditungguin saja ya di area 8650 bila saham ini terjadi koreksi ya. Kemudian target profit pertamanya di 9075. Untuk TP pertamanya dan TP keduanya di area 9500 ya smart people. Nah, mungkin smart people ada yang eh, sedikit penasaran. Mas, tadi kan bagi yang belum. Nah, kalau saya mau beli sekarang bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Tapi level stop loss-nya agak dinaikin ya, smart people. Kenapa sih Mas Ilham kalau misalnya beli di sekarang tuh stop loss-nya harus dinaikin? Jawabannya adalah untuk meminimalisir risiko dari volatilitas harga. Terkadang kita seringkali sudah siap untuk floating profit tapi tidak siap ketika floating loss. Jadi itu perlu diperhatikan kembali ya, smart people. Next ya, ADRO.
ADRO ini cukup menarik kalau secara trading plan ya. Kemarin ini berada di bawah trading plan-nya dan masuk lagi ke area entry buy-nya di 18.55. Targetnya masih sama ya, target profit pertamanya di area 19.65 dengan potensi upside sekitar 5,93%. Target profit keduanya di area 2050, potensi upside sekitar 10,51%. Nextnya kita ke saham Indi. Saham Indi kita lihat ini, ya ini dia. Trading plan-nya, entry-nya ya ada dua strategi yang waktu itu dibuat. Entry plan yang pertama di 13.50 ya. Target profit pertamanya di area sekitar 14.000 ya. Sorry, 1.400. 14.35 untuk Indi. Sebentar, saya hapus terlebih dahulu biar jernih ya, smart people. Ya, ini dia. Untuk target profit pertamanya di 14.35 dengan potensi upside sekitar 6,3% dan target Prof 2-nya ini di 15.25, potensi upside sekitar 12,96%. Kita lihat terlebih dahulu ada pertanyaan dari Instagram BBRI. Bagaimana Mas Ilham? BBRI kita akan intip-intip karena memang saham-saham perbankan lagi ciamik ya. Nah, untuk bisa diperhatikan ya, semua people, area 3950 ini bisa dipertimbangkan untuk area entry untuk saham BBRI bila saham ini terjadi koreksi ya. Target profit pertamanya di area 4140, level stop loss-nya di area 3760, target profit keduanya ini di 4370 untuk saham BBRI yang mana ini ada pola double bottoms ya. Walaupun bottomsnya agak landai, tapi ini masuk dalam pola double bottoms untuk saham BBRI. Dan kalau kita perhatikan target profit by pattern-nya ini kurang lebih sekitar 4280. Tapi kita mengacu pada resisten sebelumnya ini di area 4370 untuk saham BBRI. Ngomong-ngomong soal double bottom, jadi 23 Agustus ini kita akan mengadakan Smart Room dan kita bakalan ngebahas soal pattern-pattern reversal. Jadi bagi smart people langsung daftar sekarang dan tanyakan sales apakah masih ada bangku. Iya. Langsung wajib hadir ya. Kemudian ini kita ke pertanyaan selanjutnya, PPRE. PPRE kita lihat. Kalau pertanyaannya apakah akan terus naik atau tidak, kita bahas secara teknikalnya terlebih dahulu ya. Untuk saham ini ya secara teknikal sudah menyentuh 161,8% yang mana itu golden rasionya ya dari Fibonacci. Apakah akan naik terus atau enggak? Nah, potensialnya ini ke area 141. Kalau jawabannya saya belum bisa memastikan apakah bisa naik atau langsung koreksi. Tapi biasanya kalau misalnya sudah menyentuh resisten, ada indikasi terkoreksi terlebih dahulu ya. Ini disclaimer mode on untuk area entry-nya yang terdekat di area 94. Dan saham-saham seperti ini volatilitasnya cukup tinggi ya, smart people bisa diperhatikan dan disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Nextnya, wah ini menarik nih. Gas, gas, gas. BRMS dan Antam. Oke, kita lihat ke BRMS. Untuk BRMS sendiri ini sideways ya, tren jangka pendeknya. Ini area entry yang cukup optimal di area 430 untuk saham BRMS. Ini target profit pertamanya di area 454, level stop loss-nya di area kurang lebih 402 dan target profit keduanya di area 474 dengan potensi upside sekitar 10,75%. Next ya kita ke saham Antam. Ini saham, saham Antam ya juga sedang menikmati sideways-nya ya, smart people. Area entry yang cukup optimal di 2820 ya. Target profit pertamanya di area 3050, level stop loss-nya di area 2590 dan target profit keduanya di area 3240 dengan potensi upside sekitar 14,5%.
4,54%. Nah, smart people tidak terasa ya, market sebentar lagi akan buka. Sebagai kesimpulan, IHSG untuk rentang pergerakannya masih sama ya, cenderung mengalami kenaikan ya, saya nilai. Stock pick hari ini ada Breeze, Energi, dan juga ISAT. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Kami ingin mengingatkan, smart people bisa mulai investasi di RHBT Smart ID dengan transaksi beli sebesar 0% alias gratis, khusus untuk pengguna akun baru. Nah, bagi smart people yang sudah memiliki akun RH Smart ID bisa menikmati promo margin spesial sebesar 8,88%. Smart People, MSP atau Morning Stock Pick ya diadakan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nah, selain saham ya, Smart People juga bisa trading yang namanya waran terstruktur. Kalau mau eksplorasi lebih lanjut, bisa eksplor di aplikasi RH Smart ID atau di websitenya waranindonesia.co.id. Nah, selain itu, Smart People juga bisa menikmati fitur Aro di aplikasi RHBT Smart ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi Smart People semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHBT Smart ID, easy, quick, smart.